Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nurrohmah, NIM 181700057, kelas MPIA 2018, akan mempresentasikan tentang pelaksanaan kuliah kerja lapangan atau magang 3 yang dilaksanakan di Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dibimbing oleh Ibu dosen Siti Ma'rifatul Hasanah. Berikut adalah cuplikannya. Nah, yang pertama adalah program kerja. Program kerja terbagi menjadi 6 bagian, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, yang kedua program perencanaan tenaga kerja, yang ketiga program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang keempat program kesempatan tenaga kerja, yang kelima program hubungan industrial, yang terakhir program pembangunan kawasan transmigrasi. Yang pertama, program penunjang urusan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang meliputi koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, evaluasi kinerja perangkat daerah. Selanjutnya, administrasi keuangan perangkat daerah yang meliputi penyediaan gaji dari tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau semesteran SKPD. Selanjutnya, administrasi kepegawaian perangkat daerah yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana, disiplin pegawai. Selanjutnya, administrasi umum perangkat daerah yang meliputi penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan atau bangunan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penata usahaan arsip dinamis pada SKPD. Selanjutnya, pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Selanjutnya, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Selanjutnya, pemeliharaan barang milik negara penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan atau rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Nah, program yang kedua yaitu program perencanaan tenaga kerja, yaitu penyusunan rencana tenaga kerja atau disingkat dengan RTK, yang meliputi penyusunan rencana tenaga kerja makro. Program kerja yang ketiga yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Di dalamnya terdapat pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang meliputi proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur, serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja. Selanjutnya, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta yang meliputi pembinaan lembaga pelatihan kerjasama dengan swasta. Selanjutnya, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja yang meliputi penyediaan sumber daya, perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi. Selanjutnya, pengukuran produktivitas tingkat daerah, kabupaten atau kota yang meliputi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
Program kerja yang keempat yaitu program penetapan tenaga kerja. Di dalamnya terdapat pelayanan antar kerja di daerah kabupaten atau kota yang meliputi penyediaan sumber daya, pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Selanjutnya penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau disingkat dengan LPTKS dalam satu daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya pengelolaan informasi pasar kerja yang meliputi pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, job fair atau bursa kerja. Selanjutnya perlindungan PMI atau pra-purna penempatan di daerah kabupaten atau kota yang meliputi peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia PMI atau pekerja migran Indonesia PMI. Program kerja yang kelima yaitu program hubungan industrial. Di dalamnya terdapat pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten atau kota, yang meliputi penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan. Selanjutnya, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten atau kota, yang meliputi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan satu daerah kabupaten atau kota. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan satu daerah kabupaten atau kota, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi, serikat pekerja atau serikat buruh serta non-afilasi. Pelaksana operasional lembaga kerjasama triparti daerah, kabupaten atau kota. Yang terakhir atau yang keenam yaitu program pembangunan kawasan transmigrasi. Di dalamnya terdapat penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah, kabupaten atau kota, yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah, kabupaten atau kota, pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari satu daerah, kabupaten atau kota, penyuluhan transmigrasi, dan penyesuaian lingkungan baru transmigrasi di kawasan transmigrasi. Poin B, pelaksanaan kinerja. Nah, dalam pelaksanaan kinerja ini, praktikkan melaksanakan kinerja sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Pamong. Yang pertama yaitu membuat surat menyurat dan SK, mengantar surat masuk untuk didisposisi ke bidang-bidang, mendokumentasikan setiap tamu yang datang ke ruang kepala dinas dan mendokumentasikan beberapa kegiatan disnaker yang diselenggarakan di luar kantor, lalu merekap jadwal kegiatan kepala dinas untuk di laporan harian e-kinerja, membuat laporan penetapan target IKU dan IIK, membuat laporan KUA PPAS tahun 2022, membuat SPJ pengadaan tas dan kegiatan sosialisasi perundang-undangan, bea cukai, dan KUMK, mengerjakan instruksi dari inspektorat. Budaya mutu kinerja. Nah, di dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk ini memiliki budaya kerja yang sangat baik karena di dalamnya bekerja yang masuk dalam pemerintah daerah memiliki budaya yang berbeda-beda dalam setiap instansinya, seperti di dalam Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk ini, yaitu antara lain membiasakan untuk 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun antar sesama karyawan. Selanjutnya, pada setiap hari Senin selalu mengadakan apel pagi yang dilaksanakan mulai pukul 7.30 WIB. Nah, dalam apel ini biasanya
pimpinan membahas tentang evaluasi 1 minggu yang lalu untuk memperbaiki kinerja kedepannya dan memberikan arahan tentang kegiatan yang akan datang dengan waktu dekat. Selanjutnya, di sisi lain, dalam melaksanakan tugas dalam lingkungan tenaga kerja koperasi dan usaha mikro, memiliki rasa kekeluargaan yang sangat harmonis dibuktikan dengan adanya salah satu anggota pada hari tersebut sedang ulang tahun. Nah, hal tersebut dirayakan oleh teman-temannya dengan acara tasyakuran. Dari sinilah terlihat betapa kekeluargaan di Dinas Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro sangat erat. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu meliputi kendaraan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro berupa roda 4 sejumlah 5 buah serta kendaraan dinas roda 2 sebanyak 15. Tanah bangunan seluas 4.157 meter persegi yang terletak di Jalan Dermoyo nomor 45 yang meliputi ruang induk kesekretariatan, ruang kepala dinas, ruang sekretaris, ruang subbagian umum, ruang subbagian keuangan, ruang subprogram evaluasi, ruang bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, ruang bidang hubungan industrial perlindungan tenaga kerja, ruang bidang pemberdaya koperasi, ruang bidang pemberdaya usaha mikro, dan bangunan gedung yang terdiri dari bangunan induk, aula pertemuan, kantin, musola, kamar mandi, dan beberapa ruang lainnya. Sarana prasarana lainnya berupa inventaris barang yang meliputi lemari sorok, kipas angin, AC, kursi kerja pejabat eselon 2, 3, 4, dan 5, laptop, notebook, mainframe CPU, mini komputer printer, alat faksimal, PC unit, mesin ketik manual portable 11-13 inci, alat penyimpanan perlengkapan atau filing kabinet besi, PC monitor, kantor filing kabinet kayu, rak kayu, kompor minyak, pompa air dap, kabel speaker, jaringan mini komputer, meja tulis, Melbourne Jepano, power supply, pesawat telepon, alat komunikasi radio UFH unit transceiver UFH portable, meja setengah biro amplifier, kamera film, satu set kursi tamu di ruang pejabat eselon 2, alat kantor lainnya seperti mesin absensi, peralatan PC printer, televisi, meja rapat, kursi putar, meja kayu, lemari dan arsip pejabat bufet kaca, 1 CCTV, 2 LCD proyektor, peralatan studio video dan film kamera digital. Inventaris jalan, irigasi dan jaringan berupa 3 instalasi pusat pengatur listrik, kapasitas besar dan kecil. Selanjutnya tentang kepemimpinan. Nah, dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terdiri dari kepala dinas beserta staf jajarannya yang memiliki sifat demokratif yang dijabat oleh Kepala Dinas Dr. Anda Supriyanto MM, Sekretaris Dr. Anda Sri Laksmiati Hardini, Subbagian Program dan Evaluasi Sri Utami Esos, Subbagian Umum Ujiana Wahyuni SS, Subbagian Keuangan Guntara SPD, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ibu Marsini SE, Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Dr. Anda Wiwi Winarti, Seksi Penempatan Tenaga Kerja Titik Purwani Esos, Seksi Transmigrasi Lilis Ratnawati SH, Hubungan Industrial dan Perlindungan Bidang Tenaga Kerja Suwanto SHMH, Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja Sulistiorini SIP, Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jam Sostek Deki Nurmansyah SHMH, Bidang Hubungan Industrial Tenaga Kerja Bidang Pemberdaya Koperasi Retno Prabandari SPD MSI, Seksi Kelembagaan Koperasi
Bimo Budi Utomo SE, Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Edi Setiawan SIP, Bidang Pemberdaya Usaha Mikro Dr. Andes Subagio, Seksi Fasilitas Usaha Mikro Ganang Wahyudi Cahyono SE, dan yang terakhir Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro Santi Punto Asih SE. Prestasi yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun terakhir ini yaitu juara Harapan 1 UKM berprestasi Millennial Entrepreneurship kategori Handicraft dalam Lomba Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2020, juara 3 Koperasi berprestasi kelompok Koperasi Pemasaran dalam Lomba Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2020, juara 1 UKM berprestasi kategori Go Green dalam Perlombaan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019, meraih polisi masker dalam ICSB Indonesian Presidential Awards 2019, mendapat Nobel sebagai inovator pelapor koperasi secara digital, juara 2 koperasi berprestasi kelompok koperasi konsumen dalam Lomba Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.